Wah, ini udah wangi banget, tadi udah jadi, dan ini sudah ada proteinnya dokter ya? Oh ada dong, Ada dari protein teri juga. medannya tadi. Yang kecil-kecil banyak protein. Dan enaknya kita pakai teri medan udah nggak perlu lagi ditambahin garam ya dok Betul, ya. karena dia sodiumnya udah lumayan ya Yes. dok, jadi gurihnya alami dari si teri medan tadi. Waduh, oke kita lanjut. Ini dia Yang makanan paling ditunggu-tunggu, favorit saya. dokter Arlin. Mie godong Jogja. Ayo. Tapi tadi ya. ada pertanyaan yang belum jawab tadi sebenarnya ya? Apa Iya. tuh? Tadi Saya mengenai sambil apa tadi? masak ya, Dok? Iya. Yes. Tadi pertanyaan tadi sebenarnya manfaat kesehatan dari mie itu apa ya? Karena soalnya kan kadang-kadang orang itu anti mie banget. Aduh nggak boleh nih Iya. karbo nih. Aku nggak makan mie sama sekali nih gitu Iya. kan. Karena jahat terus gitu mie. Padahal mie juga punya hak membela diri. Iya betul, betul dok. Jadi memang untuk mie dia ini pastinya salah satu variasi sumber karbohidrat pastinya ya. Nah cuman balik lagi karena karbohidrat ini kita juga harus bijak persentasenya. Jadi jangan pernah kebanyakan. Kalau bisa paling gampang sih dok pakai kepalan tangan masing-masing untuk menakarnya. Di dalam mie selain karbohidrat dia juga ternyata mengandung juga vitamin mineral walaupun pastinya tidak sebanyak sayur mayur ya gitu. Misalkan vitamin B dia masih mengandung. Kemudian ada zinc, selenium walaupun kecil. Jadi masih bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kita mau mengoptimalkan sebagai variasi karbohidratnya jangan lupa untuk diekstra dengan sayur dan protein yang tinggi. Tujuannya agar mengenyangkan lebih lama juga. Gitu ya. Baik, dokter, Ya. ini ngomong-ngomong sambil ngobrol nih, dokter Alin mungkin mau ngebantu dokter Putri. Iya, saya bantu doa lagi ya dok. Oke, ya, oke. Ya, nah jadi memang ya namanya kalau itu hati-hati Wow, memang kalau kita ini mesti harus di masak ini ya. dulu Oke. nih. Masak sebaiknya memang kita menggunakan wajan, namun memang cara yang menghemat kalau misalkan kita yakin bahwa tepatnya wadahnya itu bisa tahan cukup lama dengan Yes, panas ya. betul. Oke, Ya, nggak apa-apa, nanti ini kita ambil ganti wajan yang baru ya. nanti. Wajan yang Kita baru ganti, kita kita ambil ya. ganti. Nah, Ya, silakan. sekarang kita bahas soal proteinnya ya Iya, tadi nih. Ini baik. proteinnya sekarang pakai ayam. Tadi kita pakai teri ya. Iya, Nah, betul. kalau saya punya ini juga punya tips juga nih, mungkin dokter Putri coba bisa nambahin ya. Biasanya Iya. kalau dengan tambah protein dan tambah sayur lebih banyak, bakminya jadi lebih sedikit kan, berarti kan? Iya betul, makanya bisa mengenyangkan dan membantu mengurangi porsi dari karbohidratnya. Salah satunya tadi dari minyak gitu Yes, ya. Dan betul karbohidrat itu tetap sekali. dibutuhkan sebenarnya untuk tindakan Harus, kalori betul, kita betul. sehari-hari kan. Betul, karena ada batas minimal yang harus kita konsumsi. Paling tidak 45% dari kebutuhan kalori total. Iya. Kalau sampai kurang, beberapa fungsi metabolisme tubuh kita juga nggak bagus. Salah satunya untuk kesehatan otak yang memang energi utamanya adalah dari karbohidrat. Oke, dan ini sebenarnya ya dok ya, banyak kan yang membuat mie itu adalah salah satu pilihan menu untuk sarapan. Iya, betul. Sebenarnya ini nggak apa-apa atau sebenarnya malah aduh rugi gitu ya, kalorinya udah keburu banyak pada saat sarapan, gimana dok? Sebetulnya nggak apa-apa sih dok, yang penting kan kita kalau membicarakan kesehatan secara umum, kita melihat asupan secara menyeluruh dok. Jadi kalau misalkan Iya. pagi, ya mungkin agak kebablasan dikit, jangan lupa Iya. untuk siang dan malamnya ini konsumsinya agak dikurangin. Tapi tetap diekstra dengan snack, dengan jendela waktu per 3 jam, tujuannya agar setiap pengosongan lambung terjadi, kita memberikan asupan makanan yang bisa mengontrol kadar gula darah lebih baik. Nah, ini kembali lagi masak apa hari Ya, ini? Nah kita sekarang lanjutkan ya, Dok. kita lanjutkan masak mie godok kesukaan dokter Arlin. Mie godong Jogja. Ini soalnya ya dok, biasanya kalau Iya. mie godong Jogja itu semuanya sebenarnya ada di satu mangkok itu. Cuma emang rich banget biasanya. Setelah itu harus kayaknya larinya harus 7 hari dalam seminggu tuh lari kompleks 10 kali gitu kayaknya. Tapi demi kenikmatan itu, Iya. dokter Alin rela lari keliling kompleks 3 kali seminggu ya. Makanya. Nah, tapi makanya sudah dihadirkan nih di sini ya. Ini kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya ternyata mie godok Jogja itu juga bisa dinikmati, ya kan? Betul. Dengan nutrisinya tinggi juga, gitu ya, tanpa kita itu merasa bersalah gitu Betul. setelah itunya ya dok. Betul, makanya tadi kuncinya saat menumis minyaknya jangan pernah terlalu banyak, antara Yes. disemprot atau dioles tipis gitu ya. Oke, nah ini di dalam wajannya ini udah ada apa aja nih dok? Ini adalah kita pakai kaldu ayam tadi Mm-mm. dengan tumisan dari bawang merah, bawang putihnya, Yes. sebagian kemiri dan Mm-mm. bisa kita tambah biar tambah gurih dengan kocokan telur Kocokan gitu ya. telur. Tapi hanya sedikit saja, Mm-mm. kemudian kita masukkan minyak. Iya, Jadi berarti mie ini dulu masuk ya? proteinnya udah Iya. masuk nih ya dok ya, si telurnya Oh, telur udah itu. masuk, Iya, telur udah sudah. masuk. Iya. Nah, ini kayaknya lebih kaya protein nih, karena ntar mau masuk ayam juga kan? Ya, betul. Wah.
Ini Dok kalau bisa Iya. dibanding sama yang tadi nih Dok ya. Nih, Ini sayurnya kan- jangan lupa ya. Iya sayurnya banyak ya, lebih banyak. Dok kalau bisa Iya. dibanding sama yang tadi nih Hmm. Dok ya, kalorinya jadi lebih banyak yang tadi atau kayak gimana nih Dok? Ya, secara kalori lebih banyak yang tadi. Tadi Oh, ini yang kalau saya goreng. hitung, betul, sekitar 400 kalori. Hmm. Kelihatannya tinggi, tapi sebetulnya setara dengan kalori salah satu merek mie instan. Oh. Bedanya, kalau mie instan ini kan 380 kalori, dia nggak ada, belum ada Nggak ada tambahan. apa-apanya. Ya, Oh. sedangkan orang-orang biasanya masih tambah telur, masih Betul. tambah kornet gitu. Waduh. Nah, kalau tadi udah komplit semuanya. Keju ya, mie telur kornet keju. Betul, kalau mie godok ini Ini berapa cuman kalori, 350 Oh. gitu saya hitung. Padahal ya. tampangnya lebih banyak nih, soalnya kan Iya, pakai pakai kuah dan kuah. dia Betul, kayak karena pakai nyemek-nyemek gitu ya. Iya, betul. Nah, karena saya nggak pakai garam, saya pakai salah satunya dengan kaldu jamur ya. Kaldu jamur. Iya, untuk Oke. mengurangi dari sodiumnya. Udah seasoningnya Nah. terus pakai gula juga. Aduh, Gulanya Ini sih- sebagai bumbu nggak masalah Ini ya. mie godok Asal banget tidak nih pakai berlebihan. gula gini. Ya, rasanya pasti gitu ya. Lada hanya secukupnya ya untuk yang punya asam lambung. Diperhatikan lagi sensitivitasnya. Iya. Nah ini kalau mie Iya. kayak gini ya, kita bikin agak nyemek gitu sama Iya. yang benar-benar kering gitu, sebenarnya secara kalori sama aja. Saya dipanaskan panas banget sama, Sama aja. aja sih dok. Cuman kan semakin lama kita rebus sampai airnya habis, Hmm. khawatirnya sama kayak bubur, ya indeks glikemiknya makin naik. Dok. Nah itu maksudnya ya, Oh. jadi Ya. mungkin agak. Soalnya kalau orang Kalau ada kalori salah, nggak berubah. ada yang nggak salah beda jauh. kaprah gitu loh indeks Iya. glikemik. Jadi kayak mereka bikin, ada nih yang bikin nasi merah misalkan terus dibikin bubur gitu, kan jadi sama aja jadinya ya. Iya, jadi naik Dia ya. menaikkan Ya, betul indeks menaikkan glikemiknya. indeks glikemik. Nah, jadi Justru yang terbaik untuk bisa membantu menurunkan indeks glikemik salah satunya misalkan pengen nasi putih gitu ya, dikonsumsinya dalam kondisi dingin. Dingin. Indeks glikemiknya lebih rendah, Dok. Nah tapi kalau mie godok dingin mah nggak enak. Nggak enak. Makanya kita siasati penurunan indeks glikemiknya dengan banyak sayur. Oh, ya. sayurnya, oke, jadi Betul, sayur. seratnya Oke, oke. ditingkatkan. Oh, Oke. ya, Oke. Masukin Nah. apa lagi nih, Ini Dok? daun bawang biar lebih wangi dan juga kita masukkan di sini ada seledri biar harum. Heeh. Dan juga protein utamanya Nah, sudah ini saya dia. kukus dan disuir-suir ya. Oh iya ya, ini baunya harum banget dari tadi ya. Yes, dan Apa? ini juga daging jadi ayam yang banyak. dipilih juga kayak dada ya, Dok ya? Betul, yang rendah lemak. Yang Makanya rendah lemak. aman untuk orang-orang yang punya asam lambung atau Betul. GERD gitu. Kayaknya ini Oke. porsi bisa buat bertiga Bisa deh. berdua, Iya, bertiga Dok. bisa sebetulnya Oh, ya. Dok, ada nggak sih Dok orang-orang ya yang tidak bisa makan mie gitu, yang pantang makan mie? Ada nggak Dok? Kalau pantang 100% nggak ada sih, Nggak Dok. ada ya? Iya, asalkan kita bijak tadi ya mengolahnya, terus juga rasanya kita pilih yang jangan memicu asam lambung segala Iya. macam, harusnya aman. Harusnya Atau aman. misalkan kalau asam lambungnya lagi meningkat, konsumsi bumbunya kalau misalkan terpaksa harus yang mie instan, bumbu ladanya diperhatikan, kemudian juga minyaknya dikit aja, jangan disemuain bumbunya. Gitu. Nah mungkin kebalikannya kali ya, ada orang mungkin yang kayaknya kayak mau pantang makan nasi deh gitu, maunya Iya. makan mie aja gitu. Heeh. Atau orang yang ya favoritism Dok, favoritnya makan. Iya favoritnya mie aja Jadi gitu ya. pagi mie godok, Oke. siang mie goreng, malam mie rebus. Nah tuh gimana Dok? Nah, kalau ini kurang dianjurkan sebetulnya ya, karena sekali lagi indeks glikemiknya kan sedang. Akan lebih baik lagi kalau kita mengkombinasikan dengan sumber karbohidrat yang lain. Kadang misalkan pagi oke lah pakai mie, siangnya pakai nasi merah mungkin, malamnya pakai kentang, besoknya coba misalkan pakai jagung diolah yang dikukus, jadi itu juga divariasikan. lebih bagus ya. pastinya, karena kita nggak hanya membicarakan kalori tapi juga membicarakan vitamin mineralnya agar kombinasi dengan baik gitu. Nah, ini udah jadi Dok. Iya, tapi ini versi nyemek-nyemek nih ya. Dokter Alin suka yang nyemek atau yang kuah banyak gitu? Yang Bro? kuah banyak. Oh yang kuah banyak ya? Nah, Oh kalau gitu nggak bisa yang ini Dokter Alin nanti aja ya kalau Dokter Alin Oh ya. itu bisa aja. Ini berarti khusus untuk dokter Vito Iya ya. maksudnya gitu. Soalnya tapi biasanya mie godok tuh emang nyemek-nyemek gitu ya Dok ya? Iya, Tapi betul. disitulah ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Nah, ini kalau kita makan mie ini ya, tadi Iya. mie kan kadang-kadang kan ada mungkin yang udah leftover gitu. Itu dipanasin ulang gimana? Nah, gimana Nah, tuh Dok? kurang dianjurkan Oh. gitu ya. Apalagi kalau misalkan sudah di suhu ruangan lebih dari 1 atau 2 jam itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan Betul. ya. Oke, nah ini si mie godoknya sudah jadi, ini mie godok sehat ala hidup sehat. Ini sudah ada aromanya luar biasa sekali ini. Ini kok nggak disediain ini ya garpu sama sendok nih. Ya, biar nggak dimakan Dokter Arlin. Iya. Ini semuanya nama dokter Vito dong. Dan ini ya di dalamnya ini sudah ada karbohidratnya mie ya, Iya, terus betul. udah gitu ada proteinnya juga, ada telur, terus ada daging Dada ayam, ayam, dada, betul. dan juga yang paling penting ya tetap ada lemaknya ya Dok ya, tapi sedikit ya, betul. terkontrol. Dan Terkontrol. juga yang paling penting harus disertai serat tadi ya Dok ya. Betul. Ada tomatnya, terus juga ada sayurannya. Boleh Dokter ya. Alin disandingkan, coba disandingkan dulu, sandingkan dulu nih. Disandingkan Nah, ini dulu. hasilnya nih, Ini sandingkan dia gini nih. ya. Ini Nah. mie goreng. Nah,
Nah dok, ini pasti masyarakat juga pengen tahu nih dok, gimana tipsnya nih dari dokter Putri ini ya dalam mengolah mie supaya kita tetap sehat? Silahkan dokter. Baik, untuk pengolahan mie yang paling tepat sebaiknya minimalisir dari penggunaan minyak dan jangan lupa untuk mengkombinasikan dengan makanan yang tinggi serat dan juga kaya vitamin mineral seperti berbagai variasi sayur-sayuran dan juga protein yang tipikalnya lean atau rendah lemak dan harus cukup proteinnya karena tujuannya membantu mengenyangkan ketika mengonsumsi si mie telur tadi, jadi biar nggak kayak kata dokter Ariel tadi harus lari tunjuk keliling. Nah, ini juga mungkin aksesorisnya dokter. Ini kan sering kali ya ada orang-orang yang meninggalkan aksesoris ini, padahal ini penting juga nih sebenarnya ya. Betul. Untuk membantu tadi ya mengenyangkan lebih lama dan bisa membantu agar indeks glikemik atau kontrol gula darahnya lebih teratur dengan baik. Jadi timun ini untuk serat, jangan ditinggalin ya. Oke, ya, oke. Yes, betul sekali. Waduh, terima kasih banyak nih Dokter Putri. Terima kasih. Ini kita jadi banyak sekali ya tambahan hari ini ya, udah jadi belajar masak juga, tapi belajar masak dengan sehat. Ya, gitu dan diet ya. itu atau makan sehat bukan berarti kita menyiksa diri, nggak makan segala hal, tapi taunya menikmati dengan bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa konsumsi gizi seimbang setiap hari. Nah, ini selanjutnya, ini bakalan ada yang menarik lagi ya dokter Apa tuh? kita ya. Karena yang namanya kadang-kadang nih ya, kita habis makan mie langsung berkeringat. Tadi habis masak juga berkeringat nih. Langsung berkeringat gitu ya. Mau ngapain aja berkeringat. Sebenarnya kalau misalnya kita semakin sering berkeringat, ada nggak sih bahaya penyakit yang akan muncul? Sesaat lagi kita akan bahasnya. Tetap di Hidup Sehat.